Halo rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa kripto mingguan pada hari ini. Kita akan memasuki minggu yang sangat luar biasa, pergerakan kripto selalu bergerak ya, 24 jam, 7 hari dalam sehari. Jadi pergerakan-pergerakan ini membuat kita harus selalu menganalisa terus ya, karena setiap hari pergerakan kripto selalu bergerak. Oke rekan trader, seperti biasa di minggu yang sangat luar biasa ini, memasuki awal minggu yang sangat luar biasa, saya akan membahas sedikit pergerakan kripto terutama Bitcoin untuk minggu depan. Tapi sebelumnya kita akan sedikit mereview apa yang telah terjadi pada pergerakan kripto minggu lalu. Seperti yang kita tahu bahwa pergerakan kripto minggu lalu sangat volatilisnya sangat tinggi rekan trader ya, karena ditunjang dengan data-data yang dikeluarkan oleh The Fed. Mulai pada hari Senin kita bisa lihat bahwa kripto yang tadinya berusaha mendekati level ke 30.000, dia agak sedikit stagnan dan dia sedikit mengalami penurunan menuju ke 28.000. Dan kita lihat pergerakan kripto ini sangat luar biasa. Dia mengalami penurunan, tapi setelah itu dia sedikit rebound balik. Hal ini disebabkan karena kalau kita lihat di sini ya, kita langsung coba masuk di platform. Kita lihat di sini, ya. Hal itu disebabkan karena kasus yang terjadi terhadap First Republic Bank yang dinyatakan ambruk. Ya, masalah perbankan di Amerika, First Republic Bank yang dinyatakan ambruk merupakan cikal bakal di mana kripto dalam hal ini Bitcoin kembali lagi ya mengalami kenaikan. Setelah itu rekan trader, puncak-puncak kenaikannya itu ditentukan lagi setelah laporan FOMC ya. Rekan trader bisa lihat setelah laporan FOMC pada hari Kamis dini hari, hari Rabu, hari Kamis dini hari, kripto masih sangat kuat ya. Kripto masih sangat kuat melakukan pergerakan ya, dan sempat juga setelah itu dia menyentuh level tertingginya di seputaran 29.754. Tapi setelah non-farm dikeluarkan ya, kripto sedikit mengalami pelemahan, dan ini wajar saja karena di aset-aset lainnya juga setelah non-farm, misalnya emas setelah 2075 ya, pada hari Kamis dia turun benar-benar, dan hari Jumat memang dia turun lagi tapi masih tetap di atas 2000. Begitupun juga kripto ya, kripto dalam hal ini Bitcoin setelah non-farm dikeluarkan, pasar bereaksi, dan kripto ya pada hari sebelumnya, hari Sabtu, dia turun kembali lagi keluar dari zona dan dia masuk di sekitaran 28.276. Hari ini weekend, kripto masih sempat mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada mata uang kripto ini dalam hal ini Bitcoin itu sangat tergantung dari pergerakan yang terjadi di perekonomian Amerika. Kita semua tahu bahwa Amerika sekarang sedang krisis, di mana krisis perbankan mereka, First Republic hancur ya, dan yang paling utama adalah apakah Amerika bisa membayar utangnya ya. Jatuh tempo hutang akan segera terjadi, dan kemungkinan besar si Janet Yellen bilang bahwa sangat sulit untuk Amerika bisa melunasi hal tersebut. Inilah yang membuat Joe Biden mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota dewan ya, Kongres di Amerika, walaupun yang saya baca tidak jadi ketemu ya. Tapi kita akan lihat pengaruh kripto ini, bukan cuma kripto tapi bagai semua aset ya, sangat ditentukan dengan apakah Amerika bisa membayar hutang tersebut. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa lihat tendensi yang akan terjadi ya, menurut saya sampai bulan depan, minggu depan, bulan depan. Kalau saya melihat ya, ini minggu kemarin, sekarang kita coba masuk di minggu sekarang. Nah, kalau saya melihat rekan trader, tendensi yang akan terjadi untuk kripto ini menurut saya masih mempunyai kemungkinan kenaikan yang sangat luar biasa rekan trader. Saya bisa bilang bahwa apa yang terjadi nanti pada perekonomian Amerika akan mempengaruhi pergerakan dalam hal ini Bitcoin. Saya pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah analisa bahwa pergerakan kripto yang paling terendah itu dia akan mencapai 27.000.
Tapi yang paling tertinggi untuk sementara ini saya mengambil posisi di seputaran 31.000. Akan tetapi hal itu akan terpenuhi, rekan trader ya. Hal itu akan terpenuhi kalau saya bilang ya, ini 27.000, sabar ini. Saya salah, ini sedikit. Sabar rekan trader, 27.000, 71. Oke. Nah, hal ini akan terjadi apabila rekan trader ya. Hal ini akan terjadi apabila menurut analisa saya Bitcoin ini dia akan melewati level-level di sini rekan trader. Bitcoin ini akan melewati level-level di sini. Ini dia ya rekan trader ya. Nah, dia akan mencoba melewati level di sini dulu. Ini 1 minggu, oke, 1 hari. Nah, dia akan melewati level sini. Nah, apakah dia bisa melewati level di sini rekan trader 28.119? Nah, dan level yang berikutnya adalah di level 28.817 serta 20 berapa nih? Nah, ini dia. 30.375. Artinya di atas 30.000. Kalau menurut saya, kuncinya adalah bagaimana Bitcoin melewati level-level tersebut. Apabila dia melewati level 28.119, artinya dia akan mengalami penurunan ya. Saya bisa bilang bahwa apabila dia sampai di level tersebut, artinya kemungkinan besar dia akan berusaha sampai di level yang paling terendah di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Nah, saya garis sekali lagi. Nah, ini dia. Ya. 27.000 sampai ke bawah. Saya ganti gambar dulu. Oke. Angle ini saya kasih warna apa ya? Hijau aja deh. Nah, ini dia ya. Nah, begitupun juga sebaliknya. Apabila dia telah melewati level 29.000 ini, artinya kemungkinan besar dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. Nah, ini ya, ini saya kasih. Nah, itu dia rekan trader ya. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa berestimasi bahwa untuk sementara ini Bitcoin dia akan mencoba melewati level-level tersebut. Level 28.917 dan 28.119. Apabila dia bisa masuk di zona ini, artinya kemungkinan besar dia akan naik atau dia akan turun. Jadi sebenarnya pergerakan dari Bitcoin ini pada saat ini saya bisa bilang kecenderungan naik masih bisa. Dan dia bisa naik sampai ke 31.000 sebagai titik tertinggi. Tapi dia harus bisa melewati 29.000 dulu. Setelah itu sampai ke 30.300 dan setelah itu sampai ke 31.000. Untuk naik lebih tinggi lagi kayaknya tidak. Kecuali ada sesuatu yang krusial. Ya. Begitupun juga sebaliknya apabila terjadi penurunan. Penurunan dia paling maksimal menurut saya. Dia akan coba turun. Paling maksimal dia akan melewati sampai ke 27.000. Tapi dia harus melewati dulu 28.000 dan 27.591. Itu dia. Jadi pada prinsipnya Bitcoin ini dia cuma bergerak di sekitaran sini aja sebenarnya rekan trader. Ya. Dan tendensi ini juga diperkuat dengan apa yang akan terjadi. Kuncinya nanti pada hari Rabu dan hari Kamis ini akan ada berita yang sangat luar biasa di Amerika adalah tentang data inflasi. Pengaruh data inflasi ini sangat luar biasa akan terjadi hari Kamis pukul 20.30 kalau tidak salah. Ya, pukul 20.30 hari Kamis akan ada data inflasi waktu Indonesia bagian barat. Ini yang menjadi tolak awal bagaimana pergerakan Bitcoin ke depan. Tapi secara teknikal saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang untuk mengalami kenaikan walaupun tendensinya agak sedikit mengalami pelemahan saat ini. Tapi saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih bisa punya peluang untuk dia naik lagi, rally lebih tinggi lagi, mencapai 29.000 dan tujuan akhirnya adalah 31.000. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat ke depan. Dan kalau saya bisa bilang bahwa peluang Bitcoin ke depan masih bisa tinggi. Apalagi kalau nanti Amerika gagal membayar utang mereka.
Di saat Amerika gagal membayar hutang mereka, di saat itulah Bitcoin bisa naik sampai 31 dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga sampai ke level 32.744 atau lebih tinggi lagi. Ya, karena kalau kita lihat secara garis besar juga, lihat tendensinya ini rekan trader lihat ya. Naik sedikit dulu, naik lagi, dia turun, konsolidasi. Nah, ini dia ya, konsolidasi ini saya pikir setelah ini dia akan naik rekan trader minimal sampai ke 31 atau maksimal itu sampai ke 32. Nah, kita akan lihat arah ke depannya seperti kayak gimana, karena kalau saya lihat tendensi kenaikan masih sangat kuat terhadap Bitcoin dan dia masih bisa naik terus ini. Ya minimal sampai ke 31 dulu ya. Nah, untuk itu kan perlu waktu. Tapi ke depan menurut saya Bitcoin merupakan barang yang hangat, barang yang padas diakibatkan karena pergerakan perekonomian Amerika lagi gonjang-ganjing. Sehingga aset yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk melarikan atau mengambil sedikit keuntungan adalah selain emas, ya sudah barang tentu Bitcoin. Emas hitam dan emas digital. Emas digital itu gold dan emas hitam adalah emas hitam emas ya, dan emas digital adalah Bitcoin. Oleh karena itu rekan trader, saya memprediksikan bahwa Bitcoin masih punya peluang naik. Masih bisa punya peluang naik. Semua tergantung dari perekonomian Amerika, dan apapun yang terjadi saya bisa bilang bahwa Bitcoin memiliki tanda-tanda kenaikan minimal sampai ke 31 atau lebih lagi. Tapi kalau turun maksimal turun yang paling rendah itu 27. Tapi tanda-tanda penurunan menurut saya tidak ada deh. Masih saya memiliki tendensi kenaikan yang lebih luar biasa. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah kupas tuntas mata uang kripto kita pada hari ini. Analisa dunia kripto kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.